Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah rahmat ta'ala Sayyidil wujud Sayyidil kaunain Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahabat saya, guru kita semua, Ustaz Fauzan Akmal. Yang saya hormati kepada orang tua kita, pimpinan Majelis Taklim Miftahul Ar-Rayyan, itu almarhumah Hajah Sa'wana beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Mahabbatul Mustafa, Majelis Taklim Syababul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita begitu banyak mendapatkan berkah. Dari mulai pertama kita membacakan zikir kepada ahli-ahli kubur kita, karena malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam, di mana para ahli-ahli kubur kita nungguin doa daripada keluarganya, anaknya, anak cucunya, bahkan cicitnya, nunggu siraman atau nunggu makanan setiap tahajud. Begitu kita sangat bersyukur sekali menjadi remaja, menjadi hambanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk berzikir dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung karena tidak semua orang, ya, hari kemarin sudah diinformasikan bahwa malam Jumat itu pengajian bertempat di Majelis Taklim Miftahul Ar-Rayyan. Namun Allah gerakan, ya, Allah pandang kalian hanya orang-orang yang tertentu. Bahkan ada yang sudah duduk kabur, bahkan ada yang sudah mau jalan gak jadi, bahkan ya udah yang rapi, bajunya rapi, semua rapi gak jadi. Ya, kita beruntung sampai di sini duduk, apalagi sampai berzikir. Ya, untuk para ahli-ahli kubur kita luar biasa. Ahli-ahli kubur kita mendapatkan suatu makanan yang sangat luar biasa dari kita. Ini merupakan suatu keindahan, keberkahan buat kita semua. Apalagi tadi disinggung sama guru kita, ya, setiap mengerjakan sesuatu apapun harus dengan ilmu. Ya, kita dari wudhu cara berwudhu seperti apa? Adanya di mana? Gak ada di jalanan. Adanya di majelis ilmu tentang baca wudhu, tentang perlunya wudhu, tentang rukun sholat, tentang cara sholat, kemudian cara mengerjakan sholat, terus ikhlas atau tidak ketika kita mengerjakan sholat. Adanya di mana? Di majelis ilmu semua, ya. Jangankan sholat, kita bawa motor pakai ilmu enggak? Pakai ilmu. Kalau kita enggak pakai ilmu nih, ya, bawa motor pasti kita nabrak, bahkan nyasar, enggak tahu cara hidupinya seperti apa. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu. Sesuatu apapun harus dengan ilmu. Saya akan melanjutkan kajian minggu yang lalu, masih dalam kitab Durratun Nasihin, bab tentang sholat berjamaah. Ini di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala nandika sapa an-nabi, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi atas kanjeng Nabi wassalam, dan moga-moga mereka rahmat wassalam dan keselamatan. Iza kana tatkala ono yaumal kiamah, ing dinane kiamah, hari akhir, kharaja metu sapa syai'un, suatu makhluk, min jahannama, saking
Piro-piro neraka jahanam ismuhu obo ismuhu iku ismuhu, ya, khobar daripada lafaz jahannam atau bisa khobar daripada kana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, iza kana yaumul qiyamah, tatkala datang hari kiamat, kharaja syai'un, keluar apa tuh? Suatu makhluk min jahannam, daripada neraka jahanam. Ismuhu, itu makhluk bernama Quraisy itu makhluk bernama Quraisy. Siapa Quraisy? Min waladil aqrab. Quraisy itu adalah anak daripada kalajengking yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Turun ke bumi ketika hari kiamat. Masya Allah. Tawilahu ma baina samai wal ardh. Panjangnya itu kalajengking, ya. Panjangnya itu antara langit dan bumi. Masya Allah, kalajengking kan biasanya bengok begitu tuh. Itu buntutnya ada di langit dan kepalanya ada di bumi. Masya Allah, panjangnya. Wa aradahu minal masyriqi ilal maghrib. Kemudian lebarnya itu kalajengking dari masyrik sampai maghrib. Masya Allah, dari ujung kulon sampai ujung wetan. Luar biasa. Ini kalajengking turun pada hari kiamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihi salatu wassalam ya Quraisy, ila aina tazhabu wa liman talbuhu. Masya Allah. Ini malaikat Jibril bertanya kepada Quraisy, kepada siapa tadi? Kalajengking. Quraisy, wahai Quraisy, mau kemana dan mau mencari apa datang ke muka bumi ini, sedangkan ini adalah hari kiamat. Masya Allah. Fayaqulu khamsatu nafarin. Khamsatu mudhaf, nafarin mudhafun ilaih. Kemudian Masya Allah, Quraisy menjawab, saya akan mencari 5 golongan pada hari kiamat. Pada hari ini saya akan mencari 5 golongan. Ini kalajengking nyariin 5 golongan di hari kiamat. Al-ula tarikus sholati. Yang pertama, ini Quraisy akan mencari orang yang sering meninggalkan sholat. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya kita nih, ya, kita kayaknya mau selamat, ya. Masya Allah, udah nama hari kiamat semua ya hancur. Ke bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kita dicantum sama kalajengking tersebut. Masya Allah, dicariin sama Quraisy. Wasani, yang kedua, mani'us zakat. Orang yang tidak pernah melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat. Masya Allah. Apalagi ya, jangankan zakat fitrah, zakat mal yang sedikit, zakat harta, ya. Kalau ada yang minta-minta kayaknya males ngasih. Udah nggak ngasih ngomongin lagi. Masya Allah, itu orang di rumahnya mah kaya, ya. Masya Allah.
Ya, kalau nggak ngasih jangan ngomongin, doain. Mudah-mudahan orang tersebut dapat berkah. Kita dapat pahala, orang tersebut pun dapat pahala. Ya, Masya Allah, orang yang nggak mau memberikan zakat. Wasalisu akun walidain. Yang ketiga ini orang yang sering nyakitin kepada kedua orang tua. Masya Allah, di hari kiamat bertemu dengan Quraisy, cucunya kalajengking dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Rabb. Ayo anak muda, ini anak muda rentang sekali, rentang sekali nyakitin sama orang tua. Ya Allah ya Rabb, kalian ini adalah calon orang tua. Kalau sampai saat ini kalian sering nyakitin orang tua, nanti nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, ayo mumpung orang tua kita masih ada, masih lengkap, bahagiakan. Kalau dia sedang bersedih, ayo kita bikin dia tersenyum. Dengan apa? Dengan apapun. Ya, walaupun kita bukan ahli ibadah, kita berusaha untuk yang terbaik di hadapan orang tua. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Warabiu syaribul khamr. Yang keempat adalah orang yang sering minum khamar. Ini anak muda lagi nih. Masya Allah, luar biasa, rentang sekali. Jangan sekali-kali kalian menyentuh, ya, menyentuh yang namanya, apalagi sampai meminum, merasakan, ya, merasakan setetes minuman yang kalian minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan menempel di daging kalian, dan itu akan menyebar nanti ke anak cucu kalian. Dan itu dinantikan nanti di hari kiamat, dan itu dinantikan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi jangan, ayo rekan-rekan semua, Quraisy ini akan menunggu nanti di hari kiamat buat orang-orang yang pernah minum khamar. Namun kita kalau nggak tobat dari sekarang, maka kita ditunggu oleh Quraisy. Nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi yang terakhir, wal khamisu al mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya. Tadi udah disampaikan sama guru kita. Yang kelima adalah orang yang berbicara tentang keduniaan di dalam masjid. Tadi sudah jelas sama guru kita. Makanya kalau di dalam masjid udah ibadah aja, diam. Teman kita aja, tau gua, Masya Allah, tadi gua diomelin sama Bapak Haji nih. Terus ngomongin terus, nyambung lagi. Tahu nggak besok mau milih apa nih? Tadi gua disuruh pawai, atau misalkan disuruh rapat, ngomongin tentang keduniaan di dalam masjid, maka orang tersebut nanti di yaumul kiamah akan dicari oleh yang namanya makhluk Quraisy dari neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi makanya kalau di masjid itu udah aja masuk masjid itikaf. Kalau perlu sholat ya 2 rakaat tahiyatul masjid, udah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomongin yang lain. Bahkan ada salah satu hadis Rasul, ya, barang siapa orang yang tertawa di dalam masjid, maka kegelapan di dalam kuburnya. Ini luar biasa. Terkadang kita nggak sadar di dalam masjid sambil merokok. Masya Allah, ini luar biasa. Ini udah adabnya udah di luar batas. Ya, di dalam masjid ini kita nggak boleh berisik, nggak boleh ngomongin tentang ngedon, ya, apalagi partai. Masya Allah, nggak pernah. Ya, namanya nggak pernah sebutnya apa? Bukan nggak setuju sama partai, ya. Tapi jangan dibawa-bawa ke dalam
masjid. Di dalam masjid itu nggak boleh ngomongin tentang keduniaan. Masya Allah, kemarin gua diputusin sama cewek, ya Masya Allah, kejam banget itu cewek, ya. Padahal mau udah, aduh Masya Allah. Itu dalam masjid, nggak sadar kita, ya. Kalau kita ingat, ya Allah Masya Allah, ini dalam masjid, dalam masjid, dalam masjid. Kalau teman kita sedang ngobrol, ingatkan, ini dalam masjid ya, nggak boleh ngobrol tentang keduniaan, ngobrollah tentang akhirat. Itu paham? Insya Allah, mudah-mudahan yang 5 perkara ini menjadikan suatu berkah buat kita semua, apalagi rekan-rekan pemuda nih. Ayo, Masya Allah, luar biasa, rentang sekali. Yang pertama ninggalin jalan, ya. Yang kedua ninggalin zakat. Yang ketiga apa? Minum khamar. Yang ketiga nyakitin orang tua. Yang keempat minum khamar, ya, minum yang dimabukkan. Dan yang kelima jangan berbicara tentang keduniaan di dalam masjid, ya. Mudah-mudahan yang 5 perkara ini menjadikan suatu berkah buat kita semua, biar kita lebih hati-hati lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.